Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Oke, pasti selalu sehat dan harus selalu sehat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh kita akan menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini kalau kalian menggunakan handphone, kalian bisa mendownloadnya di HP kalian masing-masing, di Play Store atau App Store ataupun yang lainnya. Kalau misalkan kalian menggunakan laptop, kalian tidak perlu mendownload Google Classroom, tapi itu sudah tersedia di akun Gmail kalian masing-masing. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Google Classroom yang di handphone. Nah, ini saya sudah mendownload Google Classroom-nya. Nah, kita klik. Nah, di sini ada tulisan mulai, kita klik mulai. Nah, lalu di sini ada dua email saya, yang Francisca Mei sama Kairaf Depot. Nah, yang akan saya gunakan adalah yang Kairaf Depot ya, karena yang Francisca Mei itu sebagai gurunya. Oke. Nah, Classroom ingin mengirimi Anda pemberitahuan. Oke, izinkan. Nah, inilah tampilan kelas awal kalian. Belum ada apa-apanya, belum ada kelasnya ya. Karena kalian memang belum join ke kelas Bapak Ibu guru. Nanti kalau sudah join, nanti akan tertulis kelas kalian masing-masing untuk setiap mapelnya. Oke. Jadi kenapa saya memakai yang email Kairaf Depot? Karena saya misalkan muridnya itu bernama Kairaf Depot ya. Nah, lalu untuk kalian bisa gabung ke kelas Bapak Ibu, kalian klik tanda positif di kanan bawah, klik, habis itu muncul gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, kalian pilih yang gabung ke kelas. Nah, masukkan kode kelasnya. Ini sementara pakai kelas saya dulu ya. Kodenya E3SAGFP. Nah, kalau kode kelasnya sudah kalian masukkan, kalian klik gabung di pojok kanan atas ya. Nah, tampilah seperti ini. Ini tampilan kelas 10 IPS Prakarya. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah gabung dengan kelas-kelas Bapak Ibu guru yang lain, akan tampil di sini juga. Nah, untuk melihat kelasnya, kalian bisa klik di pojok kiri atas garis titik 3 itu. Klik, nah kalian klik kelas. Nah, di sini kelas 10 IPS Prakarya. Nah, ada nama gurunya Francisca Mei. Nah, di situ sudah ada tugas-tugas kalian. Ada absensi pertemuan pertama, ada tugas 1 prakarya. Nah, nanti tadi yang saya bilang kalau kalian sudah gabung dengan kelas Bapak Ibu guru yang lain, nanti di bawahnya ini akan ada kelas yang lain lagi, kelas yang lain lagi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tampilan kelas di dalamnya. Kita klik kelas 10 IPS Prakarya. Nah, lalu di bagian bawah itu ada tulisan forum, tugas kelas, dan anggota. Kalian klik yang tugas kelas. Nah, di situ akan muncul KBM Daring Senin 13 Juli. Nah, lalu yang pertama tugas 1 prakarya. Lalu ada absensi pertemuan pertama. Nah, setiap kalian masuk ke kelas di jamnya, pastikan kalian absensi terlebih dahulu dan pastikan jangan terlambat untuk absensi. Karena kalau kalian terlambat, berarti kalian dianggap tidak masuk kelas. Itu ya. Nah, kita klik absensinya. Nah, absensi pertemuan pertama pembelajaran daring mapel prakarya. Silakan absen. Absen ini akan ditutup 14 Juli pukul 12. Nah, misalkan jam prakarya itu hanya dari jam 11 sampai jam 12. Nah, jadi nanti saat jam 12 itu absen ditutup. Kalau kalian absen lebih dari jam 12, nah nanti akan ada keterangan terlambat di Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah, kalian klik hadir.
sudah. Kalau sudah diklik hadir, sekarang klik serahkan, kirim. Nah, tunggu dulu prosesnya. Nah, kalau sudah, di sebelah sini, di sebelah kanan itu ada kata-kata diserahkan. Nah, itu artinya absensi kalian sudah masuk ke Bapak Ibu guru. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi. Di pojok kiri atas ada tanda panah ke kiri, klik. Nah, lalu kamu lihat tugasnya sekarang ada tugas 1 prakarya, diklik. Nah, di situ sudah ada instruksinya. Instruksi tugas terlampir. Nah, itu berarti nanti ada lampirannya. Buatlah sekreatif dan semenarik mungkin. Yang mau diketik boleh, menggunakan aplikasi apapun juga boleh. Nah, itu instruksi secara garis besarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di lampirannya. Klik lampirannya. Nah, lalu kalian baca. Ada kegiatan inti, ada tujuan, ada indikator. Nah, kalian baca di kegiatan intinya. Membuka Google Classroom kalian sudah. Bagi yang belum masuk kelas, silakan masuk. Kalau kalian sudah masuk berarti ini sudah. Lalu yang ketiga itu di tugas pokoknya. Tugas prakarya silakan membuat rangkuman dalam bentuk mind mapping dari LKS Prakarya bab 2 bagian B dan seterusnya. Lalu yang nomor 4, tugas yang dikirimkan ada 2 versi, hasil mind mapping dan foto kamu bersama hasil mind mapping. Lalu yang kelima, hasil rangkuman dalam bentuk mind mapping atau peta pikiran dikirim melalui add attachment. Apa itu add attachment? Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang keenam, batas mengirim tugas sampai, nah mohon maaf ini masih 16 April karena ini tugas yang kakak kelas kalian kemarin. Nah, misalkan di sini tadi tanggal 14 Juli 2020 jam 5. Berarti batas pengumpulan kalian hanya dikasih waktu sampai jam 5 ya. Tadi kan saya bilang prakarya misalkan jam 11 sampai jam 12. Nah, absenmu cuma sampai jam 12, tapi waktu kamu mengumpulkan bisa sampai jam 5. Tapi disarankan, diharapkan kalian jangan menunda-nunda tugas. Kalau tugasnya apa, silakan langsung dikerjakan. Kalau sudah selesai, langsung lanjut ke kelas berikutnya, jangan ditunda-tunda, gitu ya. Nah, lalu ada penilaian. Penilaiannya tentang apa sih? Oh, tentang kreativitas dan originalitas. Oh, berarti kamu diminta untuk membuat sekreatif mungkin dan pastikan itu original, milikmu sendiri, bukan kopas punya temanmu. Tuh, jelas tuh tugasnya. Kalau sudah, kita silang pojok kiri atas. Nah, lalu kalian kerjakan. Kalau sudah dikerjakan, ini di bawah kan ada tugas Anda, ada tanda panah, ini tarik ke atas. Nah, tambahkan lampiran. Inilah yang dinamakan dengan add attachment. Kalau ini kamu klik, nah itu kan ada tambahkan komentar pribadi. Bukan di komentar jawabnya, tapi di add attachment, tambahkan lampiran, gitu ya. Diklik. Nah, lalu tadi saat diklik kan muncul ini, drive, link, file, pilih foto, gunakan kamera, dokumen baru, slide baru, dan lain sebagainya. Kalau misalkan tadi kamu mengerjakannya itu di buku tulis, lalu di foto, kamu bisa langsung pilih foto atau gunakan kamera. Misalkan langsung gunakan kamera aja ya. Yuk, klik gunakan kamera. Oke. Nah, kalau misalkan kamu sudah punya, ini saya ambil contoh seperti ini aja ya. Nah, ini di foto. Nah, kalau sudah, gunakan foto. Tunggu sampai terupload. Tunggu sampai penuh.
sudah? Kalau sudah, nah, mana tadi kok belum muncul? Nah, itu sudah ada. Aduh, maaf. Itu sudah ada. Kalau sudah tampil di situ, kalian serahkan. Nah, sebelum kita serahkan, sebentar, saya menjelaskan sekalian yang file ya. Misalkan kalian mengerjakan di laptop atau di Word atau di PowerPoint atau di aplikasi lainnya, pastikan tersimpan di HP kalian atau di laptop kalian toh. Tambahkan lampiran, lalu file, pilih file. Nah, dimana misalkan ini jadwal MPLS punya saya, misalkan ini, klik. Nah, tunggu sampai terupload. Nah, kalau sudah, lalu diserahkan. Serahkan. Nah, sekarang tugas kalian sudah terserahkan ke Bapak Ibu guru. Gitu ya caranya tadi. Di sini sudah ada tulisan diserahkan, berarti tugas kalian sudah sampai ke Bapak Ibu guru. Jadi ingat, kalau misalkan tugas kalian itu berupa Word atau PowerPoint, kalian pakai file. Kalau foto bisa langsung tadi ya. Gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati. Selamat siang.